untuk mengakses pintu-pintu tersebut? Untuk di lantai 3 itu, untuk pintu masuk dari depannya, itu aksesnya fingerprint. Dan untuk pintu dari sampingnya, itu juga fingerprint. Siapa saja yang bisa, sidik jarinya terakses dengan fingerprint tersebut? Kami sekeluarga. Sekeluarga siapa saja? Maksudnya sekeluarga ini apakah hanya keluarga inti atau pembantu dan ajudan juga bisa? Hanya Pak Ferdi Sambo, saya, anak saya 3 orang. Nah, karena yang satu masih umur 1,5 tahun. Oke, baik. Berarti saya ulangi lagi, yang bisa mengakses dengan fingerprint adalah saudari, saksi Ferdi Sambo, terus anak daripada saudari. Nah, berdasarkan keterangan dari saksi Kuat, sewaktu dia naik ke lantai 3 dengan saudari, setelah itu dia turun. Dia turun lewat pintu belakang dan di situ pintu yang bagaimana dijelaskan oleh majelis hakim, ada akses fingerprint. Kemarin ditanyakan oleh majelis hakim kepada saksi Kuat bahwa bisa melewati pintu itu bagaimana. Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa pintu itu sudah terbuka dengan sendirinya, dia tinggal hanya mengakses. Saudari tahu tidak pada saat itu siapa yang membuka akses pintu pada saat tanggal 8 di Saguling lantai 3 itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, tadi saudara juga beberapa kali menyampaikan bahwa dari rumah Saguling ke Duren 3 saudara dalam keadaan tidur sampai tidak memperhatikan siapa-siapa saja yang ada di dalam mobil. Mohon maaf, dari Saguling ke Duren 3? Iya. Mungkin bukan tidur, tetapi saya tidak enak badan, sehingga tidak bisa memperhatikan semua orang yang di mobil. Berarti yang saya tanyakan, kapan saudara menyadari atau mengetahui korban almarhum Yosua ini dia ikut ke Duren 3? Saya tiba pun saya tidak tahu kalau Yosua. Saya baru tahu pada saat di penyidikan Bareskrim ditunjukkan CCTV. Oke. Sebelumnya keterangan-keterangan yang disampaikan bahwa ketika hendak mau berangkat ke Duren 3, saudari hanya menyampaikan kepada saksi Ricky Rizal bahwa tolong antarkan saudari untuk isoman. Selain permintaan mengantarkan, ada keterangan atau informasi lain yang saudari sampaikan tidak ke Ricky Rizal? Tidak, cuma itu saja. Nah, apakah Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini mereka tahu berapa lama mereka akan mengantarkan, apakah mereka hanya mengantar terus pergi ataukah mereka mengantarkan tunggu sampai selesai isoman? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu pada saat itu. Bagaimana dengan Richard Eliezer pada saat itu, tahu tidak? Saya tidak tahu karena Richard itu saya tidak ajak. Dan Yosua juga sama Kuat juga saya tidak pernah ajak untuk isolasi. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya ingin menggali keterangan saudari terdakwa terkait ada keterangan dari saksi Richard Eliezer. Dia mengatakan beberapa hari setelah kejadian, dia bersama dengan Kuat dan Ricky Rizal itu sempat membersihkan barang-barang daripada almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu mereka membersihkan dengan disinfektan dan dibersihkan dan dilap. Keterangan ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa Ricky Rizal yang kemarin kami periksa, menyampaikan dia juga ikut melap barang-barang Yosua. Nah, berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer yang memerintahkan adalah saudari terdakwa. Tolong saudari jelaskan tentang peristiwa bersih-bersih daripada barang-barang Nofriansah Yosua Huta Barat. Mohon maaf Bapak, saya tidak pernah memerintahkan untuk membersihkan. Yang ada waktu itu hanya saya minta tolong carikan dokumen dengan keuangan Bayangkari karena saya adalah bendahara umum pengurus pusat Bayangkari. Cukup? Masih mic-nya mati. Pak, mohon izin saya ulangi. Waktu itu saya hanya minta tolong untuk dicarikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keuangan Bayangkari karena saya takut terbaca oleh orang lain. Oke. Pada saat itu siapa yang saudari perintahkan untuk mencari dokumen-dokumen tersebut? Waktu itu ada ADC tapi saya lupa kepada siapa saya meminta tolong. Oke.
Selanjutnya, tadi kan saudari sudah menjelaskan bahwa permintaan maaf dan lain sebagainya terkait adanya kejadian ini kepada keluarga daripada Nofriansah Yosua Huta Barat. Yang saya tanyakan, pasca kejadian kan tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 10, 11 dan seterusnya, sempat tidak terpikirkan dalam benak saudari untuk menghubungi atau minimal memerintah salah satu ajudan atau ART untuk berkomunikasi dengan keluarga Yosua perihal kejadian atau minimal menyampaikan belasungkawa, pernah tidak? Mohon izin, kalau untuk belasungkawa kalau tidak salah ada dari dinas. Dari dinas kalau tidak salah sudah ada dari untuk tapi dari pribadi saudari. Saudara ke kegiatan Bayangkari itu saudara selalu didampingi oleh Yosua atau ada selain Yosua? Ada, waktu itu Yosua, selain Yosua itu ada di Yogi waktu Yosua berhalangan hadir atau cuti. Begitu luasnya ya seorang sopir sampai mendampingi ibu kemanapun pergi, saudara terdakwa. Mohon izin Bapak, kalau untuk Yosua sendiri hanya sebagai driver sama membantu dalam menerima laporan-laporan dan juga mengembalikan kembali ke staf Bayangkari, dan juga dia mempermudah kalau saya misalnya ada kegiatan di kantor. Saya potong ya, saudara terdakwa pernah pada waktu saudara dijadikan saksi, menjadi saksi pada waktu itu mengatakan juga membantu mengadministrasikan kegiatan-kegiatan pengeluaran dan pemasukan karena ibu sebagai seorang bendaharawan umum Bayangkari pusat, Yosua juga membantu. Pernah nggak membantu? Izin, kalau Yosua tidak membantu untuk keuangan Bayangkari karena sifatnya ini adalah tanggung jawab saya sebagai bendahara. Dia hanya memfilekan, mengumpulkan saja. Iya, tapi Yosua kan driver SK-nya. Tapi bisa membantu dalam arti memfilekan supaya suatu waktu saya ditanyakan mengenai saldo atau apa saya lupa, Yosua bisa juga tahu berapa dan membantu saya. Jadi ini saya melihatnya begitu eratnya, begitu dekatnya. Saya belum selesai bertanya. Ini kesempatan saya untuk bertanya. Saya mengungkap sisian dalam kebenaran material yang ada. Izin yang mulia. Tunggu dulu, tunggu sebentar dulu. Silakan dilanjutkan. Apa yang mau ditanyakan? Ya, saya kan belum nanya. Ya. Iya, saya harus ada preambul karena beliau harus kita arahkan. Itu strategi saya. Ya, Ibu, ya, saudara terdakwa. Dengan hal-hal seperti itu, apakah Ibu memerintahkan Yosua atau dengan kehendaknya Yosua sendiri membantu Ibu? Bapak izin, saya menegaskan bahwa hubungan saya dengan Yosua adalah hubungan atasan dan bawahan. Tapi saya selalu menganggap dia sebagai anak saya sendiri atau keluarga saya sendiri, supaya dia bisa bekerja dengan baik dan tulus ikhlas di keluarga kami. Tidak lebih dari itu. Saya selalu inginnya baik semua, bagi bukan hanya Yosua, tapi semua Iya, pekerja yang saya tanyakan tadi adalah Ibu memerintahkan atau tidak? Memerintahkan apa Bapak? Untuk Yosua tadi Ibu mengatakan, saudara mengatakan itu memfilekan beberapa administrasi. Pasti kalau tugas untuk kantor saya harus memerintahkan. Oke. Saya kembali. Baik, saudara terdakwa, saya kembali langsung ke peristiwa sesudahnya. Peristiwa di Duren 3 maupun di Saguling. Setelah saudara kembali, tanggal 9-nya saudara diceritakan atau
saudara terdakwa mendapatkan cerita dari suami saudara bahwa Yosua telah meninggal. Betul. Betul. Cerita enggak saudara Ferdi Sambo bahwa Yosua itu ditembak oleh siapa? Suami saya menceritakan bahwa Richard menembak Yosua hingga meninggal dunia. Reaksi saudara pada waktu itu? Saya kaget. Kaget. Cuma kaget doang. Iya. Keberatan yang mulia itu Sudah ditanyakan, jangan Siap, ditanyakan lagi. saya ikuti. Penuntut umum. Tadi saudara dengan kata-kata kenapa diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut? Kenapa saudara mengatakan seperti itu? Karena selanjutnya suami saya menyampaikan bahwa sudah dilaporkan ke Bapak Kapolri bahwa Pak Sambo melaporkan ke Pak Kapolri bahwa Richard menembak Yosua dan Yosua juga menembak Richard, maksudnya ada tembak-tembakan antara mereka, lalu disebabkan karena adanya pelecehan seksual. Lalu saya di situ kaget dan marah dan menangis. Oh, itu Terus, ya. Saudara terdakwa, seberapa sering semua ajudan itu atau pegawai saudara melaksanakan secara bersama-sama isomannya? Dulu pernah waktu di awal Januari itu pernah bareng-bareng karena kalau tidak salah dari Richard duluan yang kena COVID, terus itu beriringan dengan Bapak, terus keempat ajudan lainnya itu ada yang di posko, ada yang di maksudnya di 54, Ini kan ada yang di 46 sudah juga. terjadi ya, ada yang terkena positif. Nah, kalau isoman, ini namanya isolasi mandiri. Seberapa sering saudara bersama-sama mereka melakukan isoman itu? Yang dalam arti satu rumah. Maksudnya di mana, Pak? Enggak, saya tanya berapa sering. Seringkah atau memang enggak pernah atau Kalau saya isolasi saya sendiri, saya tidak memperhatikan yang lain, Pak, karena mereka sudah bisa mengatur dirinya masing-masing. Oh Dan- gitu ya. Ya karena bukan tanggung jawab saya, tapi mereka sudah bertanggung jawab pada dirinya Oh masing-masing. gitu. Betul. Jadi yang di Mandiri itu baru pertama ibu bersama mereka. Saya setiap dari Magelang selalu saya isolasi, Iya. PCR dan isolasi. Setiap dari luar kota saya selalu isolasi, PCR dulu baru isolasi. Setiap saya dari Magelang atau dari luar kota. Nah, enggak, maksud saya tadi yang bersama-sama itu Bu. Kalau ibu kan selalu begitu habis dari luar kota langsung keberatan saudara. yang mulia itu sudah dijawab tadi bahwa Bu Belum, Putri isolasi sendiri dan tidak memperhatikan yang lain karena tanggung jawab masing-masing. Tolong pertanyaan yang sama tidak diulang-ulang saudara jaksa. Terima Ini yang saya tanya adalah yang satu rumah. Belum terjawab. Saya tidak pernah memperhatikan siapa yang mau isolasi sama saya, Bapak. Karena sudah tanggung jawabnya mereka masing-masing. Saya hanya menekankan ada ketentuan di rumah kami karena kami mempunyai baby 1,5 tahun, bahwa siapapun yang dari luar kota itu harus melaksanakan PCR dan isolasi. Untuk para ajudan atau ART yang lainnya mereka sudah tahu masing-masing harus isolasi di mana. Tidak perlu meminta petunjuk kami lagi. Cukup majelis. Cukup ya. Menyambung tadi pertanyaan jaksa dan ini sebenarnya sudah ditanyakan sama hakim anggota tadi. Mengenai keberadaan ketika saudara begitu tiba di Saguling, saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Ma'ruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuat Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sesungguhnya saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Tunjukkan.
Yang 59 ya? 59. 59. Ah, udah. 59.